Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, di antaranya yaitu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat bisa berkumpul di masjid ini yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, para pengikutnya sampai akhir zaman. Para jemaah Masjid Siratul Abrar yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perkenankanlah kami akan membacakan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjudul Tinggalkanlah ragu-ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Muhammadin Al-Ahsan ibnu Ali bin Abi Thalib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka rawahul Tirmidzi wa qala hadits hasan sahih. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2518. Pelajaran yang terdapat dalam hadis. Ragu-ragu adalah suatu keadaan tidak tetap hati dalam mengambil suatu keputusan, menentukan pilihan atau kebimbingan antara iya atau tidak. Sifat ragu-ragu merupakan sifat yang harus dihindari. Pada dasarnya, sifat ragu-ragu itu adalah tipu daya setan. Lihat Quran surat An-Nisa ayat 120. Seringkali kita dihinggapi ragu-ragu atau keraguan dalam hati. Ragu-ragu yang berlebihan bila dibiasakan akan melahirkan karakter peragu. Karena itu, janganlah ragu-ragu dijadikan karakter, namun tempatkan itu hanya sebagai sinyal atau tanda-tanda untuk menguatkan mata hati kita menghadapi perkara atau persoalan. Makna hadis di atas ialah berhenti dari hal-hal yang syubhat dan menjauhinya, karena perkara yang halal itu tidak menimbulkan keraguan di hati seorang mukmin. Keraguan adalah kekalutan atau kegoncangan. Justru jiwa terasa damai dengan perkara halal dan tentram dengannya. Adapun hal-hal yang syubhat menimbulkan kekalutan dan kegoncangan di hati dan membuatnya ragu-ragu. Abu Abdurrahman Al-Amri rahimahullah berkata, jika seorang hamba bersikap wara', ia akan meninggalkan apa saja yang meragukannya menuju apa saja yang tidak meragukannya. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Artinya, kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Quran surat Al-Baqarah ayat 147. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Bismillah. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sejati adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu lagi, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.
Quran Surat Al-Hujurat ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lahu 'alaihim min sultanin illa lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi syak. Wa rabbuka 'ala kulli syai'in hafidz. Artinya, dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu maha memelihara segala sesuatu. Quran Surat Saba ayat 21. Sebelum kita tutup pembacaan hadis pada pagi hari ini, maka alangkah baiknya kita bermunajat kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jamaah sholat subuh, Masjid Siratul Abrar dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintahmu dan meninggalkan semua laranganmu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau membagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.